Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Wah, sudah lama adik-adik kita tidak beribadah bersama ya. Adik-adik, mulai minggu ini kita akan memulai ibadah, tetapi ibadahnya secara online. Dan nanti setelah firman Tuhan ya, ada pertanyaan berhadiah untuk yang menjawab dengan benar dan paling cepat. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu adik-adik ya, dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Oke, mari kita memuji Tuhan adik-adik ya. Cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Meskipun kami tidak bertemu, kami ibadah secara online, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di setiap hati kami yang boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong bukakan hati kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan setiap firman yang kami boleh dengar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik. Yang hari ini Kak Soiti akan bahas yaitu adalah bercerita tentang Daniel, adik-adik. Kakak rasa adik-adik pasti sudah tidak asing ya mendengar nama Daniel ya. Bagaimana dia mempertahankan imannya ya, seperti itu. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kisahnya adik-adik. Sebelumnya kita akan baca di dalam kitab Daniel ya. Nanti adik-adik bisa baca di pasal 6 ayat 1 sampai 29 ya adik-adik. Oke. Adik-adik pasti sering ya di dalam kehidupan kita ya, kadang-kadang banyak godaan, banyak tantangan ketika kita percaya Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan. Kadang-kadang ada aja yang godaan yang perlu kita lalui adik-adik. Contoh misalnya pada saat kita kan orang Tionghoa atau orang Cina, pada saat kita orang tua kita kadang-kadang musim sembahyang kubur adik-adik, sembahyang kubur. Banyak dari orang Chinese kadang-kadang kalau udah sembahyang kubur harus bangun pagi-pagi ya, atau subuh-subuh, dan dia harus ziarah ke kuburan adik-adik. Adik-adik kita tahu sendiri bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh menyembah atau kita ibaratnya sujud di kuburan tersebut adik-adik. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan yang hidup adik-adik. Ketika kita menyembah kuburan atau kita menyembah patung, berarti kita sebagai Tuhan kita sudah melanggar perintah Tuhan adik-adik. Perintah Tuhan yang pastinya yang keberapa? Yang pasti yang kedua adik-adik. Seperti itu juga adik-adik, hari ini kita akan mendengar kisah tentang Daniel ya. Daniel itu adalah seorang pejabat adik-adik, seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan dia benar ya. Dan Daniel ini di dalam kitab
Daniel pasal 6 diceritakan bahwa Daniel ini adalah orang yang taat kepada Tuhan dan dia juga suka berdoa, adik-adik ya. Nah, karena itu adik-adik, Raja Darius ya berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi, adik-adik ya. Di dalam kehidupan kita juga sama, adik-adik. Kadang-kadang ketika ada seseorang mungkin yang lebih pintar, atau mungkin kadang-kadang dia lebih unggul di sekolah maupun dimanapun ya, mungkin di dalam keluarga atau apa biasa ya, namanya manusia pasti ada adik-adik, sikap iri atau mungkin sikap nggak suka satu dengan lainnya, saya dengki. Sama seperti itu, adik-adik, ketika Daniel mau diangkat menjadi sebagai pejabat paling tinggi, adik-adik, oleh Raja Darius ya, ada pejabat lain yang tidak menyukai Daniel, adik-adik ya, tidak menyukai Daniel, dan dia iri maupun dengki kepada Daniel, dan dia menyusun rencana jahat, adik-adik. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius, adik-adik, untuk menghukum orang yang tidak menyembah kepada raja. Karena pada saat itu siapa yang tidak menyembah kepada Raja Darius, hukumannya adalah dimasukkan ke dalam gua singa, adik-adik ya. Dan para pejabat itu tahu kalau orang yang tidak menyembah raja itu akan dihukum, adik-adik ya. Akhirnya para pejabat itu tahu, adik-adik, bahwa Daniel itu tidak menyembah raja, tetapi dia menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa ya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka berencana untuk mengadukan hal tersebut kepada Raja Darius. Para pejabat itu mencari cara untuk datang kepada Raja Darius dan ibaratnya memberitahu kepada Raja Darius, siapa yang tidak menyembah kepada raja maka dia akan dihukum, adik-adik. Akhirnya ketika Daniel ya kedapatan menyembah kepada Tuhan ya, berdoa kepada Tuhan, pejabat itu akhirnya melaporkannya kepada Raja Darius, adik-adik, melaporkannya kepada Raja Darius. Dan akhirnya apa yang terjadi, karena sudah dibuat kesepakatan bahwa siapa yang tidak menyembah kepada raja akan dihukum. Hukumannya adalah dimasukkan ke dalam gua singa, adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan sendiri ya, bahwa gua singa itu sangat mengerikan ya. Kita tahu sendiri singa, harimau itu makanannya adalah daging. Kalau manusia itu masuk ke dalam gua singa ya bisa mati, adik-adik ya, akan dicabik-cabik dagingnya, akan seperti itu. Nah, akhirnya itu yang terjadi kepada Daniel, adik-adik. Akhirnya Raja Darius ya, dia menjalankan perintahnya seperti yang para pejabat yang lain tidak suka kepada Daniel. Akhirnya Daniel itu ditangkap dan Daniel itu akhirnya dilemparkan ke dalam gua singa, adik-adik, ke dalam gua singa ya. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik, ketika Daniel itu dilemparkan ke dalam gua singa? Kira-kira menurut adik-adik apakah Daniel akan dimakan oleh singa-singa tersebut atau bagaimana cerita kelanjutannya? Pastinya kita tahu sendiri, adik-adik ya, Daniel menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa ya. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, adik-adik, Tuhan mengirim malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu, sehingga singa-singa itu tidak menerkam maupun tidak memangsa Daniel, adik-adik. Dan Daniel itu selamat, adik-adik. Singkat cerita, adik-adik, keesokan harinya Raja Darius yang sangat menyayangi Daniel ya, sangat tahu bahwa Daniel seperti apa. Akhirnya dia pagi-pagi dia memanggil Daniel. Daniel. Raja menunggu beberapa detik dan Daniel menjawab, "Ya Raja." Oh, Raja begitu sangat senang, adik-adik. Kenapa? Karena Raja melihat Daniel masih hidup, adik-adik ya. Singkat cerita, akhirnya Raja menyuruh para anak buahnya atau pejabatnya untuk mengangkat Daniel naik ke dalam dari gua singa itu, naik ke atas, adik-adik. Nah, akhirnya ketika saat itu Raja Darius sangat bersuka cita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu, adik-adik. Nah, lalu Raja Darius ya akhirnya mengetahui rencana jahat para pejabat-pejabat yang tadi iri, yang tidak suka sama Daniel, adik-adik, karena Daniel itu ibaratnya dia kelihatan lebih hebat dalam segala bidang, kelihatan lebih jago lah, ibaratnya lebih pintar, sehingga para pejabat itu iri. Akhirnya Raja Darius mengetahui kejahatan mereka, mengetahui
apa yang mereka rencanakan itu jahat, dan Raja Darius memerintahkan untuk memasukkan atau melempar pejabat yang tadi yang berencana jahat kepada Daniel, akhirnya dilemparkan ke dalam gua singa. Dan apa yang terjadi adik-adik? Singa itu langsung adik-adik ya langsung menerkam para pejabat yang tadi jahat itu, yang sangat jahat itu, dan akhirnya singkat cerita pejabat itu mati adik-adik ya. Dari cerita Daniel pada hari ini adik-adik, kita mengetahui bahwa Daniel menyembah Allah yang luar biasa adik-adik, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Begitu juga kita pada hari ini adik-adik. Adik-adik tidak perlu khawatir, adik-adik tidak perlu kecewa, tidak bisa ke gereja, tidak bisa memuji Tuhan di gereja. Gereja itu adalah sebuah wadah adik-adik, sebuah tempat. Tetapi Tuhan itu berkenan ketika kita mau datang, ketika kita mau mencarinya, ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan juga akan mendengar segala apa yang kita pergumulkan di dalam kehidupan kita adik-adik. Apa yang kita ceritakan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menolong kita adik-adik. Makanya hari ini Kosoiti bercerita tentang Daniel, bagaimana Daniel itu mempertahankan imannya meskipun nyawa jadi taruhannya adik-adik, dia dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan Allah yang hidup, Allah Abraham ya, Allah Yakub, Allah kita semua adik-adik, dia sanggup menolong Daniel dan dia juga sanggup menolong kita. Sehingga hari ini kita harus sungguh-sungguh berserah, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita ada masalah, kita ada pergumulan, kita ingat, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita dan akan memberikan kita jalan keluar adik-adik. Oke, sekian firman Tuhan Kak Soiti pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semakin dikuatkan ya, semakin mencintai Tuhan, dan adik-adik jangan lupa untuk selalu membaca Alkitab ya, dimanapun adik-adik berada. Kita tetap setia, termasuk kakak-kakak juga akan selalu berdoa buat adik-adik. Semoga adik-adik terus dikuatkan, terus diberikan kesehatan, dan yang pastinya kita selalu menjaga protokol kesehatan adik-adik. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau berpergian ya. Kalau pulang dari luar ya, kalau bisa mandi adik-adik. Mari adik-adik sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terutama kami boleh mendengarkan tentang kisah Daniel, di mana Daniel boleh mempertahankan imannya. Dia boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan dia tidak menyembah Allah yang tidak berkenan, yang Allah yang berhala. Tuhan, ajari kami supaya kami juga boleh mempertahankan iman kami. Kami boleh sungguh-sungguh percaya, menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan masa depan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Gitu aja adik-adik, sampai jumpa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita terus percaya kepada Tuhan. Sampai jumpa adik-adik di minggu berikutnya. Bye-bye.